Kita lanjutkan pembahasan fungsi kompleks kita dengan pemetaan konformal. Jadi, kalau misalkan saya punya lengkungan ya di bidang Z, di sini X, ini Y, maka bentuknya itu menjadi ZT begitu ya, XT, YT lengkungannya. Dan kemudian Z aksen T itu adalah Z aksen T adalah X aksen T, Y aksen T. Nah ini kalau di vektor, ya memang pada akhirnya dia dapat digambarkan sebagai vektor singgung begini. Ya. Vektor singgung, dan perhatikan argumennya tentu menjadi sudut ini dan modulusnya menjadi panjang dari ini. Nah, kita lanjutkan. Sekarang, kalau saya punya dua lengkungan yang melalui titik Z0, maka saya akan punya vektor singgung begini dan vektor singgung seperti ini. Ya. Nah, sudut antara mereka ini ada dan juga panjangnya vektor ini juga ada. Ya. Nah, sekarang kalau kemudian katakanlah kita punya fungsi, ya jadi secara umum sih tidak perlu harus linier seperti ini, tetapi fungsi fungsi kompleks biasa, maka lengkungan gamma 1 ini akan menjadi F gamma 1 dan lengkungan gamma 2 akan menjadi F gamma 2. Nah, kemudian tentu ini titik Z0 katakanlah menjadi titik W0 dan kemudian vektor singgung di sini ini ya akan bersesuaian dengan di sini dan vektor singgung di sini akan bersesuaian dengan vektor singgung di sini. Ya. Nah, yang dimaksud dengan pemetaan konformal itu adalah pemetaan yang didefinisikan di lengkungan Z0 itu konformal kalau dia mengawetkan besar ya, dan arah dari sudut antara dua lengkungan yang berpotongan. Jadi panjang garis singgung di sini harus sama dengan panjang garis singgung di sini, panjang ini harus sama dengan panjang ini, dan sudut ini yang terpenting juga dia harus sama besarnya. Nah ini yang disebut pemetaan yang konformal. Ya. Nah untuk kita sekarang langsung saja dulu ya bahwa jika F-nya itu fungsi analitik di lengkungan Z0 dan ya, nilai turunannya itu tidak 0, maka pemetaan tersebut konformal. Nah, buktinya sebenarnya sederhana. Jadi kalau lengkungan itu adalah gamma T, maka untuk mencari vektor singgungnya kan harus kita turunkan ya. Dan kemudian dengan fungsi rantai, aturan rantai, maka kita akan memperoleh seperti ini. Ya, yaitu turunan dari F aksen T kali ini lengkungannya. Ya. Nah, argumen dari ini bagaimana? Begitu kan, ini turunannya. Ya. Dan kita tahu bahwa argumen dari perkalian dari bilangan kompleks itu adalah penjumlahan dari masing-masing argumen. Ya, masing-masing argumen. Nah, oleh karena itu selisih dari argumen yang pertama dikurangi dengan argumen kedua untuk mencari sudutnya itu adalah di sini kan di titik yang sama ya, di titik yang sama, oleh karena itu bisa dihapus sehingga menjadi argumen di sini dengan di sini asal ini tidak nol. Sebab kalau ini nol, ya perkaliannya menjadi bisa apa saja di sini. Ya. Kalau ini tidak nol, maka tinggal selisihnya ini bisa dihapus. Ya. Jadi kita sudah bisa melihat bahwa jika F aksennya itu tidak nol, maka itulah dia akan menjadi konformal.
Nah, sebagai contoh, kalau kita punya daerah seperti ini, ya, punya daerah seperti ini terus, begitu, tapi dari min per 2 sampai pi per 2, dan fungsinya itu adalah fungsi Z. Ya. Nah, perhatikan di daerah yang turunannya tidak 0, ya dia sama ya, di sini, maka di sini sama. Tetapi di sini tidak konformal ini. Sebab apa? Anda bisa cek bahwa turunannya sama dengan 0, ya, oleh karena itu di sini adalah sudutnya tegak lurus, tetapi di sini tidak tegak lurus. Ya. Tetapi di daerah yang lain, ya, dia akan di sini lurus, maka di sini tetap lurus. Ya. Demikian pembahasannya. Ya. Jadi, nah sifat batas pemetaan, coba kalau kita lihat sekarang, misalkan kita punya satu daerah seperti ini ya, yaitu seperti cakram tetapi tidak penuh ya, tidak tutup. Jadi daerahnya kemudian kita akan petakan oleh Z kuadrat. Jadi bentuknya itu, ini mungkin saya gambar dulu sebentar saja. Jadi ini jari-jarinya setengah, tapi tidak tutup ya di sini. Dan kemudian ini juga jari-jarinya satu, juga tidak tutup. Jadi ini batasnya, ya. Di sini batasnya, begitu. Jadi ini kita akan cari hasil pemetaannya. Nah, kita tahu bahwa fz kuadrat maka modulusnya seperti ini dan argumen dari z kuadrat itu seperti itu. Jadi nanti kita akan melihat bahwa kalau z-nya itu berputar sekali, ya, maka fz-nya itu akan berputar 2 kali. Ya. Jadi sehingga daerahnya itu menjadi tetap 1, setengah menjadi 1/4, ya. Dan kemudian tetapi argumennya itu akan berputar 2 kali ya. Jadi daerah ini akan dipetakan kepada daerah yang pada saat theta menjadi saat pi, ya, di sini sekitar pi, maka akan menjadi 2pi ya. Jadi akan berada di dalam. Jadi dalam hal ini tidak terjadi suatu ya ini tadi batasnya di sini ya, boundary-nya. Jadi di situ sekali lagi kita ulang itu. Nah, ini sekarang ingin dengan menggunakan gambar seperti tadi saya sebut, ini batas akan menjadi pemetaan di sini. Jadi batas tidak selalu menjadi batas, ya. Tetapi memang batas di sini akan menjadi batas di sini. Tetapi khusus batas di sini tidak menjadi batas. Nah, tetapi jika f-nya itu fungsi 1,1, maka batas dari daerah asal itu akan juga dipetakan menjadi daerah batas pada daerah petanya. Ya. Jadi seperti tadi, katakanlah ini batas, dia akan menjadi batas. Ini batas akan menjadi batas di sini. Ini batas akan menjadi batas di sini. Ya. Tetapi yang ini konformalnya tidak terjadi. Ya. Jadi kalau F aksennya itu tidak 0, maka dia akan satu-satu secara lokal ya, hanya di tempat yang cukup kecil. Ya, tidak bisa secara keseluruhannya. Nah, kita tidak akan membuktikan ini, tetapi mungkin sebagai informasi, kalau kita punya daerah yang terhubung sederhana, jadi tidak ada lubang ya, di bidang kompleks, dan bukan bidang kompleks secara keseluruhan, kita melihat sesuatu yang luar biasa di sini, akan ada fungsi satu-satu yang memetakan daerah tersebut ke cakram satuan. Ya. Jadi semuanya nanti bisa dibawa ke cakram satuan, kecuali seluruh bidang kompleks. Ya.
Jadi kalau dikurangi sedikit saja dari bidang kompleks, itu akan bisa dipetakan ke lingkaran begini. Oleh karena itu, pembahasan masalah Dirichlet itu sebetulnya kita konsentrasi pada cakram, ya. Hanya pembahasannya saya tunda, saya ingin membahas ini dahulu. Ya, pemetaan tersebut tunggal dengan memilih, ya. Ini maksudnya adalah set 0 sembarang titik di omega sehingga nilainya 0 misalkan, ya, di titik ini. Dan nilai turunan dari f di titik z0 itu positif, ya. Kita tidak akan membuktikan ini, akan biasanya dibahas pada pelajaran fungsi kompleks berikutnya. Terima kasih kepada slideku yang sudah menyediakan template ini.